kontribusi publik terhadap pencegahan penularan dan penanggulangan pandemi COVID-19 akan sangat signifikan. Pemirsa Gatra TV, saya Guritno dalam special interview kali ini membahas terkait seperti apa, sejauh mana publik memberikan kontribusi, terutama para praktisi kesehatan dalam ikut membantu pemerintah terkait penanggulangan dan juga supaya masyarakat juga mendapatkan benefit atau keuntungan dari temuan-temuan inovasi-inovasi anak negeri yang itu memang secara signifikan terbukti di masyarakat. Kali ini Gatra TV mengundang Bapak Wibisono. Sehat Pak? Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Guritno. Nah Pak, terkait dengan kontribusi publik ya atau masyarakat atau praktisi kesehatan, Bapak melihat seperti apa sih terutama terkait dengan dinamika penanggulangan pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih Mas Guritno. Pertama-tama memang saya melihat bahwa pandemi ini akan terus saya lihat belum usai ya. Dan terobosan-terobosan para pakar di dunia, terutama di dunia farmasi, ini memang lagi berlomba bagaimana mencari dan meriset temuan-temuannya, terutama dalam hal obat dan vaksin ini Pak. Kita ketahui bersama pada saat vaksin ini masuk di Wuhan, China, mereka di awal-awal memang sangat ketat dalam menerapkan lockdown dan segalanya, physical distancing, social distancing ya, social distancing dan melockdown kotanya. Dan mereka juga berhasil juga bisa mengobati ya beberapa masyarakat yang di sana. Dan saya membaca literasi dan ternyata pengobatan mereka itu bukan dari medis malah. Artinya medis yang kimiawi ya gitu yang ya? kimiawi gitu. Jadi kan beberapa obat yang memang udah diekspos sama peneliti seperti yang kemarin pernah diutarakan oleh Pak Presiden segala macam. Itu kan sebenarnya jenis obat yang belum cocok untuk menangani ini. Dan 92% itu di Cina itu ternyata memang pengobatannya itu dari obat tradisional malah. Herbal ya? Herbal. Okay. Dari tumbuh-tumbuhan, ekstrak-ekstrak tumbuh-tumbuhan yang itu memang betul. ada zat kimiawi betul. yang bukan buatan, yang memang itu diberikan oleh alam sendiri dan itu yang diekstrak dan belajar dari obat-obat tradisional yang memang udah teruji gitu ya? Betul Pak. Jadi memang di China kan terkenal Pak dengan pengobatan alternatif ya, tradisional dan mereka memang bahan-bahan bakunya hampir sama lah di Indonesia. Karena di Indonesia juga banyak sekali bahan-bahan herbal yang dari hayati ya, yang dari tumbuhan, dari jenis tanaman-tanaman seperti bumbu dapur itu Pak, yang kemarin juga sempat diwacanakan temulawak, jambu biji dan semuanya lah. Gitu. Jadi saya melihat memang sampai hari ini pun saya belum melihat hal yang signifikan dari temuan peneliti yang berupa medis ya, yang berupa vaksin atau obat yang dihasilkan dari farmasi yang kinerja laboratorium begitu ya? Yang laboratorium. Karena menurut prediksi virus ini kan terus bermutasi Pak. Ya, sekarang ini prediksi dari peneliti Amerika pun itu sudah bisa menganalisis bahwa klaster ini udah mulai klaster kedua dan mungkin akan klaster ketiga. Nah, contohnya kemarin di China pun itu sudah ada satu kota yang di lockdown lagi karena memang ada klaster baru. Di Beijing itu ya? Di Beijing dan di Hubei kalau nggak salah. Ya. Dan di Italia pun kemarin ada fase kedua juga, di Inggris juga ada gelombang kedua juga. Malah kemarin terakhir saya dengar di Australia itu juga udah mulai ada pembatasan lagi. Korea pun juga sama, begitu. Oke, Pak Wibi,
kita belakangan ini ya dalam rentang waktu 3 bulan ini ya, ketika pandemi muncul, kemudian pemerintah melakukan kebijakan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian sekarang kita masuk ke new normal ya, transisi ke arah new normal, dan ini ada beberapa tahapannya. Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat berita-berita yang muncul itu, saya dengar Bapak juga membuat sebuah yayasan untuk menampung semacam inovasi begitu ya. Dan kita dengar juga inovasi ini tidak hanya digemborkan dalam konteks teori, tapi itu juga udah dipraktekkan karena juga praktisi sendiri juga seorang praktik kesehatan dan itu dijebakan dan itu udah berjalan bahkan sebelum pandemi ini merebak gitu ya. Jadi memang SARS ini kan sebenarnya virus yang mengganggu sistem pernafasan gitu loh, dan dia kalau saya nggak salah ini peduli kemudian melakukan riset dan sebagainya. Nah ini ceritanya seperti apa sih Pak? Jemput bolanya itu semacam Pak akhirnya membuat yayasan. Ya, baik Pak Guritno. Jadi memang itu dari rasa keprihatinan saya di awal-awal pandemi ini di bulan Januari pada saat masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya saya membina, ini salah satu anak bangsa yang mempunyai kelebihan dari Allah ya, kelebihan anugerah dari Allah. Bagaimana dia bisa menemukan jenis obat yang sebenarnya itu tidak hanya untuk corona. Jadi saya 2014 itu mengenal anak ini. Anak ini dikenal sebagai namanya Muhammad Isa dan dikenal sebagai Isa Robotik ya. Mungkin sudah expose di banyak media. Dan waktu itu memang obat ini untuk seluruh penyakit Pak. Jadi dari mulai diabetes, stroke, jantung, pengeroposan tulang dan lain-lain. Dan saya melihat luar biasa. Saya memonitor perkembangan dari hari per hari, dia kasih saya rekaman-rekaman testimoni dari pasien-pasien yang disembuhkan. Ya memang Pak Isa ini cuma membantu ya, semua Allah yang menyembuhkan. Tapi ini luar biasa. Nah, tahun lalu di 2019 saya mendirikan yayasan ini ingin mewadahi anak ini, beliau potensi ini ya, potensi anak ini ya, saya wadahi dalam sebuah yayasan kemanusiaan dan kesehatan. Dan memang awalnya itu tujuan saya sederhana Pak, saya ingin cuman membuat klinik supaya anak ini bisa berpraktek. Izinnya akan saya urus ya, izin klinik, izin edar obatnya dan kita patenkan. Artinya ini semacam dukungan yayasan kepada publik ya, terutama di sektor kesehatan kan. Kita lihat kan kesehatan juga kalau ke rumah sakit sebagainya mahal gitu kan. Dan kalau ada penyembuhan secara alternatif dan yang penting itu aman dan efeknya terbukti, itu kan sebenarnya lebih penting itu ya. Betul Pak. Iya. Jadi memang yang kita kedepankan adalah bagaimana menolong masyarakat seluas-luasnya. Ya Pak ya, karena memang masyarakat ini kan terbebani dengan kondisi biaya rumah sakit mahal. Apalagi BPJS pun tidak semua bisa mencakup ya, supaya bisa tertolong. Saya membuatkan satu ruang untuk publik yang alternatif. Dan secara regulasi memang yang namanya praktisi kesehatan ini kan sudah dilindungi undang-undang Pak. Jadi bolehlah kita berpraktek. Tapi kita akan elaborasi Pak, elaborasi dengan beberapa dokter yang memang concern ya kepada herbal ini. Dan awalnya memang itu, tapi setelah corona ini merebak, Pak Isa ini melaporkan ke saya, Pak boleh nggak nih di sekitar saya banyak orang yang terpapar, tenaga medis terpapar, ya boleh nggak saya nolong orang? Nah, saya berpikir ya sudah silakan. Awalnya di situ ya. Awalnya itu aja. Ini silakan kamu nolong orang sebanyak-banyaknya ya. Saya bantu kamu untuk supaya ini bisa kita produksi massal dan artinya itu kan satu tahapan untuk testimoni Pak ya. Memang di dalam jurnal ilmiah itu kalau saya melihat regulasinya, testimoni orang yang diuji ini itu memang di tahap awal memang. Tapi paling tidak Pak, ini ada ini
kita justru terobosan ini lebih maju. Karena kalau saya lihat kan vaksin yang diproduksi sama China, yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah, dengan Bio Farma dan lain-lain kan belum ada uji klinis, Pak. Mereka lagi, kalau saya baca di media itu baru di fase ketiga katanya, belum diuji cobakan ke manusia, ya Pak ya, itu baru fase di lab ya. Kalau kita enggak Pak, risetnya ISA ini sejak tahun 2012 sudah dijalanin, karena awalnya dari SARS itu ya? Dari SARS itu Pak, ya karena virus corona ini kan macam-macam, jenisnya macam-macam. Ya karena itu 2019 ada di Wuhan jadinya COVID-19. Ya, dan ini sekarang ini klaster baru dan mutasi gen ini bertambah ini. Ya saya dengar ini udah bermutasi 10 kali lipat, Pak. Yang awalnya cuman mungkin jarak 1 meter, ini sudah 3 meter. Udah dan udah bisa melayang di udara, Pak. Artinya lebih dari aspek bahayanya, kemudian cara-cara penularannya memang harus diwaspadai gitu ya. Betul, betul. Tapi tadi Bapak kan menyebut soal terkait dengan udah diuji cobakan, itu udah diuji cobakan. Kemudian yang kedua ada nilai manfaat di situ, karena ternyata orang-orang yang udah diobati dan udah mendapatkan tindakan dalam tanda kutip penyembuhan pengobatan praktik medis dari Bapak Isa itu udah menerima manfaatnya. Nah, ngobrol-ngobrol kan manfaat masuk cuma sebagian aja. Kalau saya lihat di pemberitaan nasional ya itu ya 700 lebih sedikit lah. Mungkin nggak sampai 1000, mungkin ya di bawah 1500. Tapi gimana supaya langkah-langkah konkret supaya ini akhirnya teruji secara klinis, kemudian diakui oleh BPOM, kemudian faktor trust ini sendiri trust ini dalam arti bahwa memang efek negatifnya tidak ada, efek positifnya lebih banyak, lebih besar. Ini kan yang dibutuhkan oleh publik, terutama kalau kita lihat mungkin kalau menurut standar WHO vaksin baru akhir 2021 baru ada dan itu pun belum tentu juga, itu masih proyeksi-proyeksi gitu loh. Nah, terkait dengan langkah yayasan sendiri untuk menjadikan ini lebih ya semacam diproduksi secara klinis, kemudian banyak dari jumlah volume dan banyak penerima manfaat pengobatan ini sejauh mana, Pak? Jadi memang ke depan ini yayasan akan membuatkan jurnal ilmiahnya bagaimana supaya Bapak Isa ini bisa mengobati seluruh rakyat ya, paling tidak ya kita ambil aja lah mungkin 10% ya dari yang terpapar atau dari yang PDP segala macam. Kita memang akan bekerja sama dengan Fakultas UI, Pak. Saya sudah berdiskusi dengan Profesor Agus Purwadianto. Beliau kan bergerak juga di bidang herbal. Beliau profesor forensik tuh, Pak, metodologi tubuh juga itu. Dan beliau sangat concern tentang ini. Memang, Pak, obat herbal ini memang tantangannya berat buat dunia medis memang. Karena apa? Karena merupakan saingan ya. Menurut mereka itu saingan. Tapi kalau tentang pandemi ini ya saya berharap ya ini jangan dibuat saingan gitu loh. Ya mana yang bisa memberikan kontribusi buat bangsa, buat negara, kenapa enggak? Nah, ini Pak Isa akan saya buatkan beberapa langkah lah ya. Saya kemarin juga sudah berdiskusi dengan beberapa profesor yang concern tentang ini. Dan kedua, saya kan sudah menawarkan ke pemerintah supaya aware lah tentang obat herbal ini. Jangan diremehkan obat herbal ini. Di Cina itu terbukti 92% penyembuhan corona kemarin itu dari obat tradisional mereka. Ya Pak ya, apalagi ISA ini kan satu terobosan, Pak. Jadi dia ada teknologi biotek ya, pakai molekul nano, Pak. Ini sebenarnya belum ada di Indonesia. Terobosan ISA ini belum ada. Dan saya berkali-kali mengutarakan silakan kita di riset ya, Pak Isa di eksperimen ya, bagaimana beliau bisa menemukan ini. Saya akan wakafkanlah Pak Isa ini untuk negara. Artinya memang apa yang dilakukan Pak Isa ini perlu juga ada telahnya gitu ya? Iya Pak. Jadi memang
kenyataan Pak memang kalau tidak ada jurnal ilmiah ya BP POM sendiri itu sangat selektif Pak. Ketat ya gitu ya. Sangat ketat Pak ya. Jadi memang saya ngelihat ada beberapa obat herbal yang udah ada izin edar ya kemarin itu. Tapi itu pun masih dicoba di beberapa orang yang belum signifikan. Dan saya ini sebenarnya sudah mencoba duluan ke masyarakat. Kita jangankan ke binatang, ke masyarakat udah gitu Pak. Dan yang terpapar pun yang positif buktinya sembuh Pak. Itu ada pengakuan testimoni dari Kepala BNN Belitung, Pak Didi Kusnadi, yang kebetulan juga salah satu pembina kita terpapar. Beliau terpapar pasien pertama di Belitung dan pada saat isolasi dia minum obat ini. Dan beliau bilang sembuh, memang signifikan Pak. Tes swab pertama, kedua langsung positif. Gitu, dan sembuh gitu Pak. Dan saya ingin pemerintah aware dengan temuan ini dan paling tidak Pak dalam stimulus kemarin ya yang jumlahnya sangat besar, Pak Presiden juga sudah marah-marah bagaimana percepatan ini supaya bisa ini ya perekonomian juga kembali pulih ya masa nggak melihat sih ya. Saya sudah sangat signifikan juga merilis di beberapa media ya kan, apalagi ini sudah dicoba oleh beberapa tokoh nasional dan beberapa purnawirawan jenderal kemarin juga udah mencoba obat ini dan luar biasa Pak. Dan satu hal lagi Pak, obat ini sebenarnya bukan untuk corona. Ya, obat ini sebenarnya untuk semua penyakit bawaan. Ya, jadi di situ semacam imun atau pencegahan. betul. Gitu ya. Jadi ada 3 Pak yang bisa dihasilkan dari obat ini. Pertama memang untuk pencegahan, kedua untuk pengobatan, ketiga itu tadi Pak untuk meregenerasi sel. Saya bicara tentang stem cell mungkin orang dibilang ini ya karena stem cell itu kan belum bisa masuk ke Indonesia Pak. Kenapa belum bisa masuk? Karena memang bahan bakunya stem cell itu dari plasenta binatang Pak. Dan rata-rata itu plasenta babi. Dan itu tidak dapat sertifikasi halal, itu aja persoalannya. Lah ini stem cell saya itu dari herbal Pak. Nggak ada dari plasenta buatan. Dari binatang. Seperti itu. Artinya bahwa ini pertanyaan terakhir Pak. Artinya bahwa memang fakta medis itu memang harus di follow up oleh pemerintah gitu kan. Kemudian juga kesaksian penerima manfaat yang tadi Bapak sudah sebutkan juga di pemberitaan media-media nasional juga udah disebutkan, itu mestinya harus di follow up juga direspon gitu loh. Supaya akhirnya kedepannya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak, harapan Bapak kalau kepada publik gitu ya, kalau misalnya tertarik dengan ini dan pengen dong coba gimana sih ngakses pengumuman dari Bapak Isa gitu kan, dan tentunya ini akan lebih konkret gitu kan. Kan tadi Bapak menyebutkan ada berapa jenderal dan mantan jenderal dari TNI ataupun Polri juga kan, juga pejabat publik yang udah merasakan ini gitu loh, nilai manfaat fakta medisnya. Seperti apa Pak? Ya, sementara ini saya memang siapa yang mau ya, siapapun Pak, walaupun itu tidak saya kenal, banyak juga dari mulut ke mulut Pak ya yang sudah merasakan obat ini. Silakan, selama ini saya gratiskan Pak. Selama saya belum ada izin edar dan saya belum bisa produksi massal, memang ini saya gratiskan. Tapi memang sangat terbatas Pak, karena bahan bakunya juga mahal Pak. Ya, teknologi nano itu bahan bakunya mahal Pak. Prosesnya juga lama juga lama ya. Jadi kayak Pak Isa itu kalau dia mau saya pesen gitu ya, paling nggak 2-3 hari dia harus nyiapkan bahan baku Pak. Nah, terutama kan di sini kan ada yang namanya bahan baku dari inti bawang putih itu Pak. Itu kan difungsikan oleh Pak Isa ini itu sebagai pengawet, ya pengganti pengawet. Makanya vaksin kita itu nggak perlu ditaruh di lemari es atau bagaimana, itu udah awet Pak. Dan yang kedua memang kita kemarin kalau dicatat secara testimoni memang 700 lebih Pak. Mungkin udah 1000 lah sekarang ya, udah 1000 lebih. Dan ini memang akan jadi testimoni, akan jadi dasar untuk saya melangkah ke depan Pak. Dan saya masih menunggu respon pemerintah. Ada salah satu perusahaan Singapura Pak. Saya bukannya mau bluffing atau apa ke pemerintah. Interest dengan temuan ini Pak. Saya udah berapa kali Zoom meeting, mereka akan mendanai, akan meriset, menguji klinis dan akan memproduksi massal. Nah, itu salah satu mantan staf ahlinya
Pak Lee Kuan Yew, ya itu Pak Edgar itu yang tinggal di Singapura. Itu sudah kemarin kita udah bikin proposal dan mereka sangat interest Pak. Nah jangan sampai nih karya anak bangsa ini terbang lagi Pak, ya. Keluar ya. Dr. Warsito Ya. bikin baju kanker itu Ya, di anti kanker ya. uyo kan Ya. karena nggak ada jurnal ilmiahnya katanya, sekarang di Singapura. Artinya udah diklaim Singapura lagi. Jangan sampai ini temuannya Pak Isa ini ya dianggap remeh temeh, dianggap ini obat biasa, dianggap ini jamu ya kan yang tidak ada efek itu tadi cuma sekedar vitamin imunitas. Terbang lagi Pak. Ya, saya yang penting sudah mengutarakan, saya juga sudah menghadap ke KSP ya kan, bagaimana supaya ini bisa diakomodir karya anak bangsa ini. Karena Pak Presiden sudah mengutarakan ya, masalah ini harus extraordinary. Itu artinya apa? Ya, harusnya ada potensi yang berkembang di masyarakat. Ya tolong. Ada tindakan-tindakan luar biasa di dalam kondisi yang memang sangat luar biasa ini gitu ya. Betul. Dan ternyata saya bisa mengisi ruang itu, Pak. Ya, walaupun kita tidak secara resmi ya dengan gugus tugas atau dengan Menkes, tapi saya mengisi ruang-ruang itu. Ternyata banyak rakyat yang terpapar juga bisa saya tolong gitu. Kan gitu, Pak. Artinya ya saya tidak terkooptasi dengan masalah izin dan segala macam. Tetap saya urus. Tapi ya ini kan kedaruratan, Pak. Ya kan saya harus lakukan itu. Oke. Bagaimanapun kan ini untuk kemanusiaan. Seperti itu, Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Wibi sudah hadir di studio dan bincang-bincang kita ini semoga bermanfaat dan didengarkan oleh masyarakat dan juga pengambil kebijakan. Pemirsa Gatra TV, demikian perbincangan singkat kita. Topiknya sangat menarik, jadi ada inovasi-inovasi dalam ruang-ruang yang kosong yang belum diisi oleh masuknya obat-obat kimiawi dan sebagainya, dan secara fakta medis ini sudah ada buktinya, dan semoga langkah-langkah kecil ini di-follow up supaya juga penerima manfaat bisa diterima lebih banyak oleh banyak orang. Demikian pemirsa Gatra TV, sampai jumpa dalam perbincangan dan kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya.